Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Deni, mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial angkatan kedua tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema perubahan sosial budaya di MTSN Negeri Tanjung Pinang di kelas 94. Pada video pembelajaran kali ini, saya mengangkat model pembelajaran Discovery Learning. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semuanya kan? Sehat. Sebelum kita memulai semuanya, kita berdoa dulu ya nak ya. Oke, silakan wakil karena ketua kelasnya ada kegiatan. Wakilnya siapa? Oke, kakak pimpin doa kita dulu nak. Bersiap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat rahmat dan berkah dan ilmunya bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Amin. Selain yang hari ini ada kegiatan, OSIS-nya, OSIM-nya, ada lagi yang tidak masuk tidak anak-anak ibu? Siapa? Siapa sayang yang keras? Muhammad Asrofi sakit. Udah berapa hari nak? Baru hari ini. Selain itu? Belum ada kabar ya? Oke. Cuman dua saja. Yang satu Asrofi, yang satu Habib. Oke. Nah, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Kita yang sehat harus mempertahankan bagaimana kondisi kita selalu sehat dan selalu prima. Anak-anak ibu hari ini hari Senin tadi upacara sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah. Nanti bagi yang belum istirahat pertama jangan lupa isi perutnya biar satu hari ini bisa belajar dengan maksimal. Oke, anak-anak ibu. Nah, kelasnya juga sudah bersih. Pakaiannya juga sudah rapi. Oke, sudah terlihat? Sudah? Warnanya kenapa ya ini? Kok bisa berbeda? Nah, udah bagus tampilannya. Anak ibu yang di belakang, abang, perhatikan dulu ke depan. Dari jarak pandang depan ke belakang, terlihat jelas? Jelas. Yang di belakang dulu deh coba. Ini gambar apa ya? Apa ini?
Hah? Gambar ini gini tampilannya. Ini gambar 1, 2, 3, 4. Satu gambar. Yang ini satu gambar. Berarti ada 2 gambar sebenarnya. Ya, yang satu kumpulan gambar yang terdiri atas 4 gambar kecil. Yang gambar kedua itu ada 2 gambar dalam satu tampilan. Kira-kira gambar apa itu di depan? Yang sebelah kiri ibu, itu gambar apa? Sebelah kiri kalian itu gambar apa? Berarti gambar yang sebelah sini ya. Gambar apa? Gambar? Ada anak kecil. Bermain gadget, Android, handphone. Terus sebelahnya lagi searah mata ini, arah jarum jam melihatnya. Coba. Terus gambar apa lagi? Gambar apa ya itu? Itu seperti main apa ya? Iya atau lompat tali, benar? Pernah dimainkan? Pernah. Terus berikutnya? Arah jarum jam. Gambar? Ada yang bermain laptop, ada yang bermain tablet yaitu, ya sepertinya tablet. Kemudian HP ya yang ini ya, HP ya. Oke, sebelahnya lagi kelereng. Kira-kira ada yang bisa menceritakan itu gambar tentang apa sih ya? Ingat, materi kita masih menyangkut pelajaran minggu lalu. Tentang apa? Yang keras. Perubahan sosial budaya. Yuk, siapa yang bisa merangkai? Kira-kira keempat gambar ini menceritakan tentang apa? Ayo anak ibu. Kakak, mau coba? Kenapa? Ada yang mau coba? Ayo dicoba. Kira-kira itu gambar kecil itu gambar apa? Gambar apa itu? Ayo, itu kan jelas itu ada gambar anak-anak kecil yang bermain. Tapi yang pertama itu bermain Android atau HP. Yang kedua itu bermain lompat tali. Itu termasuk permainan tradisional tidak? Permainan tradisional. Yang ketiga? Ya, bermain laptop. Dan yang terakhir itu gambar anak kecil yang bermain goli atau kelereng ya namanya. Dan itu juga masih termasuk permainan tradisional. Nah, kira-kira itu apa? Ayo dicoba. Ayo dicoba dulu. Siapa tahu memang benar jawabannya. Silakan kakak. Oke, boleh. Boleh dari situ aja. Dapat disimpulkan dari gambar tersebut bahwasannya anak-anak dulu sering bermain bersama-sama dalam permainan tradisional, dalam permainan lompat tali dan kelereng. Di era zaman sekarang anak-anak lebih memilih permainan memakai gadget. Good. Ada lagi yang ingin mencoba? Ada lagi yang ingin mencoba? Atau ada yang ingin lagi mau melengkapi? Ada lagi yang mau menambahkan? Kenapa perubahan itu bisa terjadi? Kenapa dari yang semulanya hanya bermain lompat tali, bermain kelereng, kok sekarang lebih mengarahnya ke permainan yang high teknologi? Itu disebabkan kena apa? Karena iya, perubahan sosial yang disebabkan oleh apa? Kemajuan teknologi. Iya, pinter. Kemajuan teknologi. Kalau di sebelahnya, gambar sebelah kanan. Sebentar, ibu bacakan kalau tulisannya nggak nampak. Gambar sebelah kanan, yang di bagian kirinya, ini adalah tulisannya cara modern dengan mesin.
Yang kedua, ini ada tulisannya cara tradisional. Kira-kira ini gambar apa? Gambar membajak sawah. Yang satu menggunakan cara modern dengan menggunakan apa namanya? Iya, traktor. Sementara yang ini menggunakan tenaga sapi apa kerbau ya? Kerbau ya. Sudah ada pernah melihat secara langsung orang membajak sawah? Sudah? Tanjung Pinang nggak ada sawah ya nak kita ya? Tapi ladang ada ya? Ada. Nah, bagaimana gambar kedua itu? Kenapa bisa terjadi? Karena iya, bukan hampir tapi sama. Yang kedua itu terjadi perubahan dari yang semulanya menggunakan tenaga hewan itu berubah atau beralih menggunakan tenaga mesin. Nah, ini sama-sama karena pengaruh teknologi. Anak ibu ada nggak bisa mengasih contoh daripada contoh ini yang berubah karena pengaruh teknologi selain dari gambar yang di depan? Apa? Jahit. Kenapa dengan menjahit? Kalau dulu menjahit baju itu biasanya dengan tangan ya. Ya, orang-orang tua pakai lampu, kemudian menjahit, digunting bajunya, langsung menjahit. Kalau sekarang bagaimana jahit bajunya? Iya, dengan menggunakan mesin, sehingga dalam satu hari bisa memproduksi baju ribuan lembar. Hanya hitungan 1 jam atau 2 jam. Yang berikutnya, kakak tadi mau tunjuk tangan, memberi contoh apa itu? Kendaraan. Dulu menggunakan selain kuda ada yang lain nggak sih? Karena kalau kuda tidak terlalu ini. Beca atau sepeda ya. Sekarang sudah menggunakan mobil, motor, dan bahkan mobil maupun motor bukan lagi menjadi barang mewah. Karena itu sudah menjadi salah satu kebutuhan transportasi yang harus kita punya, ya? Benar? Nah, dari tadi anak ibu yang perempuan terus, coba deh yang laki-laki ada yang bersuara. Bu, saya bu. Ayo, ada yang bisa memberi contoh? Abang? Transportasi antar pulau menggunakan kapal, sekarang bisa menggunakan pesawat. Iya, katanya dulu transportasi antar pulau itu menggunakan kapal, feri, perahu, sampan mungkin ya. Nah, kalau sekarang ya sudah ada pesawat, benar, hanya dalam hitungan bahkan 3 sampai 1 jam. Ada yang 30 sampai 45 menit sudah sampai antar pulau. Di wilayah kita di Kepri ada nggak yang seperti itu, nak? Ada? Ada tidak? Bu, misalnya kita dari Tanjung Pinang mau ke pulau ini, Bu. Sekarang sudah pakai pesawat, dulu hanya ada kapal, Bu. Ada? Ada? Di mana? Iya, di daerah wilayah Pulau Natuna atau Pulau 7. Ya, dulu menggunakan kapal besar Pelni ya, yang membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan katanya hampir 1 bulan, karena ibu belum pernah sampai ya di sana. Tapi sekarang sudah ada pesawat, bahkan katanya seminggu 2 kali ya, atau 1 bulan 2 kali. Dan itu kan salah satu kemajuan dan perubahan ya kan, yang semulanya orang tidak mau tinggal di daerah tersebut, tapi karena transportasinya sudah ada, mereka sekarang sudah bisa memilih untuk tinggal di sana. Ada lagi? Dulu kita kalau misalnya udah malam nih ya, Iya. hidupin lampu itu menggunakan lilin atau sejenis lain. Sekarang mungkin bisa menggunakan lampu. Oh, kata kawan kalian, kalau dulu orang biasanya gunain lampu
lampu atau lilin, lampu petromak atau lampu minyak tanah. Benar? Ada yang di rumahnya seperti itu, pakai lampu minyak tanah, lampu kecil itu? Iya. Sekarang di rumah sudah pakai apa? Iya, sudah lampu listrik LED. Ya. Masih ada nggak di rumahnya pakai lampu Petromax itu? Siapa? Biasanya kalau mati lampu ya. Tapi sekarang sudah ada kemajuan perubahan, orang sudah menjual alat atau lampu yang bisa dicas. Jadi pada saat lampu mati, kita masih bisa menggunakan lampu neon atau lampu cas. Jadi nggak perlu membahayakan dengan menggunakan lilin, karena lilin itu sedikit berbahaya. Oke. Nah, kita mempelajari tentang perubahan sosial. Apa yang akan kita pelajari? Ini dia. Apa tulisannya? Faktor pendorong dan penghambat serta dampak perubahan sosial budaya. Iya, untuk pertemuan hari ini kita hanya mencukupkan sampai faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Untuk dampak positif dan dampak negatifnya akan kita pelajari di minggu depan. Bisa? Bisa. Nah, ini ada 3 tujuan pembelajaran anak-anak ibu. Ingat, kemarin ibu pernah nyampaikan konsep belajar itu sederhana, nak, jika kita pahami. Dari yang kita tidak bisa menjadi bisa. Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Apa? Yang pertama, mengidentifikasi. Ada yang suaranya keras nggak? Ayo coba. Abang. Ya. Bacakan ya nomor 1. Nanti abang nomor 2 ya. 1. Mengidentifikasikan faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya melalui buku sumber dengan penuh tanggung jawab. Iya, identifikasi. Artinya anak ibu nanti harus mencari faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang kedua, kakak nomor 3 ya. Ya, yang kedua menganalisis setelah ditemukan faktornya, kemudian kita menganalisis kenapa ini perlu. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi kelompok lewat pemaparan LKPD kelompok dengan penuh tanggung jawab. iya, tetap setelah diskusi ada pemaparan atau presentasi. Nah, Bu, hari ini kita belajar dengan menggunakan model apa? Kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Sudah pernah dengar? Kalau kemarin kita pakai apa ya? Iya, kooperatif jigsaw. Hari ini kita menggunakan discovery learning. Nanti anak ibu akan menemukan berbagai macam permasalahan-permasalahan. Nah, penilaiannya juga nanti ada penilaian diskusi kelompok dan ada penilaian presentasi kelompok. Oke. Ada video kembali, mau lihat? Perhatikan ke depan. Masyarakat Baduy atau sebutan lain bernama orang Rawayan atau orang Kaledes merupakan salah satu suku yang hidupnya masih terasing atau mengasingkan diri dari keramaian dan tidak mau tersentuh kegiatan Berkampungan dengan kondisi pemukiman penduduk yang sangat sederhana ini, tidak ada listrik, tidak ada fasilitas kesehatan, dan tidak ada fasilitas pendidikan formal. Aturan adat melarang warganya untuk menerima modernisasi pembangunan. Untuk mencapai ke lokasi pemukiman pun hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki
melalui jalan setapak tanpa pengerasan. Masyarakat Baduy sangat patuh terhadap norma dan aturan adat dalam menjalani kehidupannya. Aturan adat dan norma warisan masa lalu dipercaya dapat memberikan kebaikan jika dilaksanakan dengan baik. Aturan adat dan norma yang ada mengatur semua hal dalam kehidupan masyarakat suku Baduy, mulai dari Perhatikan. aturan mengelola lahan pertanian, aturan hidup bermasyarakat, dan aturan memanfaatkan sumber daya hutan dan lingkungan. Baduy pun terdapat 4% larangan dari buyut yang berisi gunung termenang dengkul, lembab termenang dirusak, pelajar termenang dipotong, pendek termenang disapu. Artinya, gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak, panjang tidak boleh dipotong, dan pendek tidak boleh disambung. Kedekatan Baduy dengan alam seperti gunung dan lembah atau lembah menjadikan komunitas mereka harus menjaga dua wilayah, dan gunung dan lembah tidak boleh dihancurkan, karena jika terjadi maka masalah segala kehidupan mereka. Panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Diartikan bahwa segala sesuatu di alam ini telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Oleh karenanya, sebagai manusia yang juga diciptakan, manusia tidak memiliki kepatutan untuk merusak seperti memotong atau menyambung. Perhatikan nak. Kesederhanaan hidup masyarakat Baduy adalah cara mereka untuk bersatu dengan alam. Hukum atau larangan adat yang menjadi pegangan hidup mereka dianggap sebagai harga mati dan tidak boleh diubah. Suku Baduy hidup bersama alam di pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Damar, Banten. Terbagi dua golongan, yakni Baduy dalam dan luar. Baduy dalam memiliki 3 kampung, yakni Cidesik, Cikertawana, dan Cibeo, yang bertugas mengakomodir kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat suku Baduy. Tugas ini dipimpin oleh Koon selaku ketua adat tertinggi, dibantu dengan Jaro sebagai wakilnya. Sedangkan kelompok masyarakat Baduy luar tinggal di 50 kampung lainnya yang ada di bukit-bukit Gunung Kendeng. Mata pencaharian masyarakat suku Baduy umumnya berladang dan bertani. Hasil berupa kopi, padi, dan umbi-umbian menjadi komoditas yang paling sering ditanam. Dalam praktek berladang dan bertani, suku Baduy tidak menggunakan kerbau atau sapi dalam mengolah lahan. Hewan berkaki 4 selain anjing sangat dilarang masuk ke desa Kanekes demi menjaga kelestarian alam. Proses kelestarian alam juga sangat berlaku saat membangun rumah adat. Rumah di kampung Abang, Baduy perhatikan ke depan nak. dari daun tirai. Namun ada perbedaan rumah di Baduy dalam dan di Baduy luar. Rumah di Baduy dalam memiliki satu pintu yang cukup diikat dengan bambu dengan menghadap ke utara dan selatan. Sedangkan di Baduy luar, rumah sudah menggunakan paku dan dindingnya sudah menggunakan anyaman ukir. Layaknya suku kebanyakan di Indonesia, tradisi menenun hanya dilakukan oleh kaum perempuan secara turun-temurun. Tradisi menenun ini menghasilkan kain tenun yang digunakan dalam pakaian adat suku Baduy. Kain hasil menenun suku Baduy juga diperjualbelikan bagi wisatawan yang berkunjung Duduk ya. ke desa Kanekes. Duduknya ke depan. Depan. Yang betul kakinya.
Ini video pembelajaran tentang suku apa di depan? Suku Baduy. Ada yang bisa menceritakan apa yang sudah ditonton itu? Suku Baduy, iya. Terus apa lagi? Di mana posisinya? Banten. Ada yang tahu Banten itu di mana? Jawa mana? Jawa mana? Jawa Tengah? Jawa Timur? Jawa Barat. Kalau sekarang itu sudah jadi provinsi sendiri atau masih bersatu dengan Jawa Barat? Bu, Ibu mau dengar yang jelas. Oke, masih termasuk dengan provinsi Jawa Barat atau sudah berpisah menjadi provinsi sendiri? Sudah berpisah. Abang dari Banten. Ada di sini yang dari Banten asalnya? Enggak. Ada nggak tahu lokasi persisnya di mana Banten itu? Di mana, Bu? Banten itu jaraknya sekitar sekian kilometer. Ada yang tahu? Nggak apa-apa, kakak coba. Ayo. Wilayah? Iya, tapi masih agak jauh ya dari Tangerangnya ya. Nah, Banten itu adalah wilayah yang tidak jauh dari kota Jakarta. Ya. Abang kenapa? Ada apa gerangan berdua? Nah, harusnya karena dekat dengan wilayah Jakarta, harusnya bagaimana suku ini? Maju. Tapi tadi di awal ada informasi yang mengatakan bahwa suku ini bagaimana? Tidak menerima perubahan. Ada berapa suku Baduy tadi dari informasi yang didapat? Ada 2. Suku mana aja? Baduy dalam dengan Baduy luar. Kira-kira kalau yang tampil ini Baduy mana? Baduy? Suku yang tertera di video ini adalah suku Baduy luar. Kenapa? Karena suku Baduy dalam sama sekali tidak boleh ada liputan-liputan, tidak boleh ada hal-hal yang berbau asing. Nah, ya rekaman itu tidak boleh, Nak. Itu bisa kena pantang larang hukum adat di sana. Ya. Jadi, Bu, orang luar seperti kita boleh berkunjung, Bu, ke sana ke Baduy dalam. Boleh. Boleh berkunjung, tapi tidak boleh melakukan liputan, tidak boleh membawa handphone, kamera, dan sebagainya. Yang kita lihat tadi, itu adalah suku Baduy luar. Ya, yang masih bisa terekam. Bu, sampai sekarang masih. Ya, padahal wilayahnya, jadi yang terlihat ini adalah suku Baduy luar. Tapi walaupun dia Baduy luar, masih kita bilang sedikit maju atau enggak kalau kita lihat sukunya. Untuk kategori suku maju ya, walaupun belum semaju orang-orang masyarakat perkotaan. Bu, ini kan sukunya ada di Jawa, di Kepri ada nggak, Bu, suku ini? Ada nggak yang tahu? Kalau di Kepri suku apa kira-kira yang ada? Bugis? Suku apa yang di Kepri? Suku? Kakak, suku apa? Enggak, tadi ngomongnya suku apa? Ayo, harus berani. Suku apa? Suku Melayu Laut. Benar? Ada pernah dengar? Tidak? Yang pernah? Coba tunjuk tangan. Siapa yang pernah dengar? Gak apa-apa, kakak gak usah takut. Oke, kakak. Berdua ya berarti ya. Balik lagi ke pelajaran kita mengenai suku Melayu. Melayu tepatnya Melayu Laut. Di mana ya kira-kira kita bisa menemukan suku Melayu Laut ini? Di laut. Penyengat. Siapa yang orang kawal?
Siapa yang orang kawal? Siapa yang orang kawal? Abang, bang. Siapa yang orang kawal? Ada nggak anak kawal di sini? Oh, lagi keluar. Bagi yang masyarakat kawal itu sepertinya suku Melayu Laut ini tidak begitu asing. Kenapa? Karena di kawal itu ada suku Melayu Laut ini. Ya, mereka bahkan dibuatkan rumah-rumah oleh atau difasilitasi perumahan oleh pemerintah daerah setempat, yaitu Kabupaten Bintan. Nggak perlu kita harus mencari kemana-mana. Kalau mau berkunjung saja ke wilayah kawal. Di sana kita bisa menemukan suku Melayu Lautnya. Ya, walaupun mereka sudah dibuatkan rumah, tapi memang kehidupan lautnya sudah menyatu sehingga sulit bagi mereka untuk bertahan di rumah. Mereka akan nyaman jika tinggalnya di mana? Di laut, ya di sampan tempat hidup mereka. Nah, seperti ini. Jadi Bu, fungsinya rumah seperti apa? Mungkin hanya sekedar untuk meletakkan barang-barang saja. Jadi mereka makan, mereka minum, semua aktivitasnya ada di laut. Ya, ternyata ada di tempat kita. Oke. Nah, tadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah mengidentifikasi. Apa yang teridentifikasi? Anak-anak Ibu bisa lihat? Bisa melihat? Ada berapa di situ faktor pendorong terjadinya sebuah perubahan? 10. Siapa yang bisa? Abang, bacain yang nomor 1 dan 2. Faktor pendorong dapat berkat dengan kebudayaan lain. Majunya sistem. Oke, kakak nomor 3, 4. Iya. Menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju. 4. Penduduk yang heterogen. Iya, penduduk yang heterogen. Siapa yang mau 56? Bacain aja, kakak. Kakak dulu, kakak. 56. Coba, apa yang 56? Nggak nampak? Nggak nampak, sayang? Oke, kakak aja, 56. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Iya. 6. Keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Iya. Yang ketujuh? 7. Sikap mudah menerima hal-hal baru. Oke. Ke-8, ke-9, ke-10. Abang, langsung 3. Apa tuh? Nggak nampak? Toleransi terhadap perilaku menyimpang ya. Terus? Orientasi. Oh ya, orientasi pada masa depan. Terus? Sistem stratifikasi terbuka. Oke, ada 10 poin mengenai faktor pendorong terjadinya sebuah perubahan sosial budaya. Bagaimana tentang faktor penghambatnya? Ini faktor penghambat. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. Yang kedua, adat dan kebiasaan yang sulit dirubah. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Keempat, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Yang kelima, rasa takut terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Ketujuh, sikap tradisional masyarakat. Dan yang kedelapan, prasangka terhadap hal-hal baru dan asing. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini adalah faktor pendorong dan penghambat kebudayaan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Kita akan menganalisis beberapa faktor. Kita hari ini melakukan kelompok diskusi. Kalau kemarin kita pakai cabut undian, kalau hari ini kita dari tempat duduk saja bagaimana? Boleh? Boleh. Ada berapa semuanya? Coba dihitung. Coba hitung. Abang coba hitung dari depan.
25. Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kartu soal. Jadi berapa kalau masing-masingnya dapat berapa bagi 6? 24 ya? 24, 25. 25. Berarti 26. Berarti kalau dibagi 6 bisa dibagi 4 aja, dibagi 6 itu dapat 4 ya. Tapi nanti ada yang satu kelompok isinya 2 kelompok isinya 5. Oke. Karena dari tempat duduk biar gampang, Abang pertiga sama ditambah sama mana? Oh, cok semua nggak selesai. Kakak pindah ke sini bantu. Oh, boleh, nggak apa-apa. Ya. Yuk, coba ambil kursinya. Yang di belakang berenam dengan. Oke, boleh. Geserkan saja kursinya. Cepat. Biar cepat. Kakak di mana? Kakak bergabung ke sini. Berenam. Tapi ini ke sebelah sana. Kakak mau bergabung ke sini? Oke, boleh. Berlima. Sebentar. Nah, ini berempat aja langsung ya. Ya. Berlima, satu orang mau nggak membantu di sini? Satu orang perempuannya. Ayo. Boleh satu orang? Ayo coba. Anak ibu siapa yang mau membantu di sini? Atau di sini cukup 4 saja? Kakak. Ayo, atau berdua deh. Di sana berdua pindah ke sini, membantu di sini. Ayo, dipercepat pembagian kelompoknya. Ayo, 2 orang aja ibu minta. Kakak, sayang berdua ya, sini ya, pindah ya. Oke, sudah? Enggak. Bisa. Ya udah ke sini kakak ke sini, nggak apa-apa. Nggak bisa Sa. Kakak di sini cepet. Ayo coba. Iya tapi duduknya kursinya di. Tapi katanya mau di belakang. Ayo cepet. Sudah? Oke kakak. Yansen ikut yang sana aja ya, nggak apa-apa, berlima jadinya. Oke sudah? Mana kelompoknya? Kakak sini. Biar nggak terlalu jaraknya, biar nggak terlalu jauh. Silakan. Ambil. Oh, dua-duanya. Nah, di dalam kelompok anak ibu akan mengerjakan LKPD. Jadi, oh ini LKPD-nya 4. Ini sudah dapat kartunya, kakak tinggal pilih kartunya karena nanti ada petunjuk untuk menjelaskan satu. Abang, boleh maju nak, satu orang untuk ambil kartunya. Karena ada pertanyaan di LKPD nanti menjelaskan salah satu faktor sosial budaya. Nah, salah satu faktornya disesuaikan dengan kartu yang didapat ya. Sini sudah? Sudah. Nah, anak ibu, perhatikan petunjuknya. LKPD ini diisi, kemudian di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Ada nanti dijumpai di pertanyaan pertama, jelaskan salah satu faktor pendorong atau penghambat terjadinya perubahan sosial. Nah, faktor apa yang harus kalian jelaskan? Itu yang berdasarkan kartu yang kalian ambil. Bisa dipahami? Bisa. Selebihnya silakan diisi sesuai dengan petunjuk dan perintahnya. Ayo, dimulai diskusinya. Silakan anak ibu membaca buku sumber.
Di depan, yang di kertas ini ya. Deno. Ibu bisa lewat sini nggak ya? Oke, sudah, nggak apa-apa. Bagaimana kelompok ini? Kok tenang saja? Ayo dikerjakan dulu sesuai yang ada di itu. Bu, kami kurang paham, boleh minta cewek satu tuh? Tapi tadi yang minta seperti ini. Ya, kami ngomong Bu, mereka berdiri sendiri. Bisa. Kawan-kawan yang lain sudah terbentuk. Ayo, kalian bisa. Oke, sudah. Nah, jawabannya sesuai faktor yang ini ya. Silakan mencari jawaban lewat buku sumber yang kalian temui. Bisa? Ayo, kakak makanya ke sini belajarnya, nggak bisa terpisah gitu nak. Kita belajar kelompok. Ayo, kakak, tarik kursinya. Johnson, di sana diskusi. Ada kesulitan? Agak ada kesulitan, enggak kan? Sudah yang di belakang? Enggak usah semua, sesuai dengan yang itu saja. Tandain aja boleh. Nah, yang nomor 1 itu kan salah pilih, ambil salah satu faktor pendorong berdasarkan yang ini ya. Di sini. Oke, waktu kita tidak banyak, sebentar lagi harus sudah selesai. Ayo. Bu, jawabnya gimana Bu? Di sini aja. Tadi ini dibagi 2. Di sini aja boleh. Di sini. Karena kalau ini kan langsung. Sini buat apa? Hah? Yang kalian cakap itu lah. Anak ibu bisa? Tadi, Pak. Kakak kenapa jauh nak? Sini. Deket. Sudah ada yang selesai? Boleh. Sudah ada yang selesai? Jangan lupa tulis nama kelompoknya di kertas tersebut. Abang, yang di kelompok ujung sudah? Kan beda. Tahu. Sudah? Sudah ada yang bisa tampil? Ini Raisa. Oke, sudah selesai? Sudah? Bisa kita presentasi sekarang?
Dia apa tuh? Bodoh yang heterogen. Bisa kita presentasi? Oh, aneh, oh, kali ketiga. Atau yang centang-centangnya juga. Iya. Oke. Siapa yang siap? Ayo maju. Ayo. Mana Ibu? Sudah ada kelompoknya yang selesai? Ayo cepat. Maju. Yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya perhatikan. Hasilnya saja. Sebaliknya, pengetahuan dalam masyarakat Antar, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lancar. Ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari maju tidaknya pendidikan dalam masyarakat. Ya, ada dua. Satu, sikap menghargai. Yang kedua, ilmu pengetahuan terlambat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Bisa dipahami? Nanti akan Ibu buktikan ya di soal evaluasi ya. Oke, plus dulu untuk yang tampil. Jika memang nggak ada pertanyaan. Oke, kakak, silakan. Oke, Ibu rasa cukup satu kelompok untuk mewakili penampilan kita. Oke, silakan berpindah ke tempat duduk. Yang pertama, mohon rajanya ke depan. Ini adalah Ibu yang baru masuk, yang dari kegiatan tadi di luar. Coba dulu perhatikan ke depan, anak Ibu. Perhatikan semuanya. Hari ini kita tadi belajar tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Karena kalian baru masuk, ini kita masih menyambung materi kita 2 kali pertemuan sebelumnya, ya. Coba perhatikan ke depan. Nampak yang di belakang yang baru datang, baru masuk kelas, nampak? Apa itu tertera di depan kata-katanya? Perubahan sosial budaya. Tentang? Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Yang di belakang, yang baru datang, yang di belakang. Perhatikan ke depan. Ini ada faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong ada 10. Abang yang di belakang bisa dengan cara kelas salah satunya coba bacakan dulu. Satu orang, siapa? Coba berdiri nak. Oke, yang baru masuk 1 orang. Bacakan. Apa yang hari ini kita pelajari? Boleh nih Ibu dipercepat? Satu orang saja. Atau kakak yang di depan? Kakak baru masuk juga. Ya, suaranya keras. Iya. Gantian, karena kemarin berdua, tambah 1 tambah 5, selanjutnya yang di sebelah 6 sampai 10. Nggak ada yang mau bacakannya? Oke,
Bacakan karena abang bacakan bantu kawan-kawannya. Faktor pendorong satu, terdapat kontak dengan budaya lain. Ya. Dua, majunya sistem pendidikan. Ya, selanjutnya Tiga, menghargai jasa orang lain dan keinginan untuk maju. Oke, next. Empat, penduduk yang Penduduknya hektar. Oke. Yang kelima, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Terus, yang keenam, keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya. ya, yang ketujuh, Jika pemuda menerima hal baru. delapan, sikap muda, toleransi terhadap sikap muda menerima hal-hal baru. Yang kedelapan, toleransi terhadap perilaku menyimpang. Jelas? orientasi pada masa depan. Orientasi pada masa depan dan yang Sepuluh, itu sistem stratifikasi terbuka. Nah, tadi karena kalian belum datang, kita sudah menyelesaikan presentasi dari kawan kalian yang sudah maju. Nah, itu untuk faktor pendorongnya ya. Faktor penghambatnya, siapa yang mau gantian? Kuliah. Boleh, ayo abang. Tegak, jangan suara yang keras. Ayo, silakan, cuma bacain. Biar nampak ada ibu gantungnya. Oke. Faktor penghambat satu, kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. Iya. Adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Iya. Tiga, perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Iya. Empat, adanya kepentingan yang Tertanam kuat. tertanam kuat. Lima, rasa takut terjadi kegoyahan pada membuat Pada integrasi. integrasi kebudayaan. Benar, lanjut. Hambatan yang bersifat ideologis. Benar. Tujuh, sikap tradisional masyarakat. Ya. Terakhir. Prasangka terhadap hal-hal baru dan asing. Ya. Inilah yang kita pelajari hari ini. Biar anak-anak ibu yang terlambat masuk bisa tahu bahwa ada faktor pendorong dan penghambat. Kemarin kita sudah mempelajari faktor penyebab, ya kan? Hari ini kita sudah mempelajari faktor pendorong dan penghambat. Juga kita kemarin di awal sekali kita mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada yang mau ditanyakan karena banyak yang baru datang? Ada beberapa orang yang baru datang, ada? Ada? Oke. Yang sudah ada di dalam ruangan, bagaimana kesimpulan kita hari ini pembelajarannya tentang faktor pendorong dan penghambat? Ayo, silakan. Apa yang kalian dapat yang hari ini belajar sama ibu di ruangan? Dan nanti kawan-kawannya yang baru masuk bisa mendengarkan. Siapa yang bisa?
coba. Wah, siapa tahu benar, ya kan? Nah, yuk coba kakak sini. Hadap ke depan, boleh berdiri. Hadap ke ibu. Kakaknya berdiri, hadap ibu atau kawan-kawan yang lain, biar nampak. Oke. Ayo, bisa. Coba dulu. Kan tadi sudah kita ada beberapa faktor pendorong dan penyebab penghambat. Nah, menurut kakak bagaimana kesimpulan pembelajaran kita? Pendorong itu faktor yang mendorong suatu kondisi untuk mengalami perubahan sosial. Iya, pinter. 100. Benar kan ternyata faktor pendorong itu adalah faktor yang mendorong bahwa masyarakat itu bisa melakukan sebuah perubahan sosial. Terus yang penghambatnya nggak sekalian. Faktor penghambat adalah faktor yang menghambat suatu Iya, perhatikan yang baru masuk ya, wahana yang baru masuk udah dibahas lagi. Oke, dengerin. Kalau faktor penghambat bisa diulangi? faktor penghambat adalah faktor yang menghambat suatu Iya. Ada hal-hal yang membuat masyarakat itu sendiri belum bisa menerima sebuah perubahan sosial budaya. Ini yang disebut faktor penghambat. Nah, namun dengan berjalannya waktu, mungkin faktor penghambat ini sedikit banyaknya mungkin semakin lama akan semakin berkurang sehingga masyarakat bisa Oke. Kenapa anak ibu ini kakak? Ada apa? Ada apa anak ibu? Ada masalah? Ada masalah? Terus? Ada yang belum diselesaikan? Nah, sedikit. Seperti yang ini, kejadian yang barusan. Ya, ini kalau kita alihkan ke sebuah perubahan budaya, ini termasuk faktor pendorong apa penghambat? Penghambat. Ya, ada hal-hal sedikit yang bisa yang tanpa kita sadari itu menjadi penghambat bagi kita untuk menerima perubahan sosial budaya. Ya, tapi ya ibu harap ini bukan jadi sebuah penghambat dalam pembelajaran kita. Enak ya? Ada itu kalau belum ada yang diselesaikan nanti ya setelah istirahat selesaikan ya. Sekarang kita belajar dulu. Jangan sampai gara-gara kita teman-teman yang lain menghambat belajar. Bisa? Bisa yang di belakang? Bisa. Ibu pegang ya kata-katanya. Bisa ibu pegang kata-katanya? Ingat, manusia itu dipegang kata-katanya. Benar kan? Harus jadi anak yang gentleman. Bisa? Bisa? Kalau bisa berarti ada ibu cakep di belakang. Kalau nggak bisa berarti nggak cakep. Nggak cakep? Kenapa pengen jadi anak yang cakep? Pribadinya, bukan wajahnya tapi pribadinya. Oke sudah? Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Tadi aman, karena tidak ramai ya. Karena ada beberapa orang yang alami kegiatan-kegiatan di luar. Tapi bukan berarti nanti setelah kalian masuk pembelajaran bersama tidak. Tadi apa kegiatannya di luar? Menyiapkan kegiatan kelima ya? Oke. Gimana pembelajaran Discovery hari ini? Seru? Seru karena yang dari awal ngikutin ya? Yang baru masuk
Aku buat atau mau ditangkap? Yang sudah, buku sumbernya mohon ditutup. Yang sudah tulis nama dan kelas. Sudah tulis nama dan kelas. Oke. Evaluasinya. Nah, oke, perhatikan. Ada soal yang harus kalian jawab. Lihat kelas di depan. Sabar, sabar ya, Neng. Sabar ya, Bang. Oke, mau Ibu bacakan? Pertanyaan pertama, belakangan ini sering ditemukan aktivitas belanja online menggunakan aplikasi yang dapat diunduh di smartphone. Aktivitas belanja kian meningkat seiring dengan diskon-diskon yang ditawarkan pada waktu-waktu tertentu. Dampaknya pasar, toko hingga mal sepi, bahkan nyaris tutup. Hal ini dikarenakan cukup banyak masyarakat yang beralih ke belanja secara online daripada belanja langsung karena dianggap lebih praktis. Dari realita tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab adanya perubahan mode belanja masyarakat adalah, silakan diisi, dilihat dari faktor penyebab dan faktor penghambat yang tadi kita pelajari. Kira-kira apa penyebabnya? Berubahnya belanja online, belanja yang semulanya di pasar atau di toko atau di mall ke arah pembelanjaan online. Silakan. Dari belakang. Buat ini. Cepat.
Pertanyaan terakhir. Mengapa bencana alam dapat menyebabkan terjadinya sebuah perubahan sosial? Mengapa bencana alam dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Silakan ditulis. Yang sudah boleh antar atas evaluasinya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Abang, jangan mulai kiri kanan, gampang. Guys, ada kamu kan ada? Hilang bu. Tadi waktu diskusi hilang kemudian beliau. Sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai? Oke, kerjain. Udah ya? Ketiga. Kamu udah? Untuk pertanyaan nomor 1 Ibu lihat kembali ya. Jika sudah, silakan majukan kertasnya ke depan. Ibu hitung sampai 10. Nomor 2 kan tadi udah. Nomor 2 tadi tentang soal objektif.
Nanti sebelah sana udah semua? Ada yang susah jawabannya? Apakah ada yang susah? Nomor 3 boleh pakai pendapat kalian. Nah, kira-kira yang nomor 1 itu jawabannya apa? Iya, kemajuan teknologi. Nomor 2. Apa ya, Kak? Apa itu? Ayo kita lihat dulu. Faktor perubahan menghambat sebuah perubahan sosial ditunjukkan oleh nomor diskriminasi ini maksudnya apa? Diskriminasi yang perhatikan yang di belakang. Perhatikan dulu. Diskriminasi apa? Diskriminasi membeda-bedakan. Ada yang nggak paham kata-katanya? Perilaku yang cenderung meninggalkan sebuah tradisi. Berarti kalau ada perubahan selalu welcome atau selalu menerima sebuah perubahan. Dan yang terakhir nomor 5 pola interaksi. Jawabannya mana? Siapa yang pilih A? Tangan. Yakin pilih A yang baru masuk. Abang pilih apa tadi? Kenapa B? Perilaku yang cenderung meninggalkan tradisi. Nah, biasanya perilaku yang cenderung meninggalkan tradisinya orangnya selalu kalau ada misalnya budaya-budaya barunya selalu untuk try atau mencoba. Nah, yang ketiga jawabannya apa? Mengapa bencana menjadi salah satu faktor penyebab sebuah perubahan? Ada yang bisa ngasih jawaban? Ada yang bilang jawabannya panjang banget. Nah, ini Almira mana? Ibu bacakan hasil yang nomor 3 ya. Kata Almira, mengapa bencana termasuk salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial? Menurut dia, bencana termasuk perubahan dari sektor lingkungan. Bencana alam dapat merubah lingkungan sekitar yang terkena dampaknya sehingga menyebabkan masyarakat mau tidak mau mengalami sebuah perubahan seperti perpindahan penduduk, pembangunan maupun perubahan lingkungan. Benar nggak? Benar. Iya, ini benar. Nah ya, salah satu jawaban dari ada nggak yang jawabannya lain? Ada?
dampak positif dan dampak negatif dari sebuah perubahan. Karena Ibu sebelum belajar baca dulu sumbernya. Demikianlah video pembelajaran dengan model Discovery Learning. Mohon saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan video ini ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.